Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama channel Wirausaha Mandiri. Sore ini ngobrol santai sama pengusaha kuliner lah. Nah, kebetulan tadi mampir ya, perjalanan menuju sebuah kehidupan, pulang kantor lewat terus di Pejaten mana bro? Pejaten Barat Raya. Nah, Pejaten Barat Raya. Kebetulan belum makan siang, mampir ke sini ngobrol. Ternyata ada ownernya langsung. Kami di Dolok. Mana udah sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Nah, bincang-bincang santai, udah kenyang tadi, silaturahmi, intinya silaturahmi lah. Tadi saya berpikir, wah dah ngobrol santai untuk menjadi seorang pengusaha. Ini lihat restonya keren banget itu, makanannya enak. Amin. Enak banget. Benar. Nah, kita bedah langsung ya sama ownernya nih. Bro, nanya bro, awal mula dari bikin usaha ini gimana sih bro? Awal mulanya nih, apakah dulu habis sekolah, oh gue dari kecil lah, gue pengen jadi pengusaha kuliner nih. Apa di Dolok ada ide seperti itu atau gimana? Perjalanannya gimana sih? Jadi gue tuh gue nggak bakal nyangka gue jadi pengusaha sih. Soalnya dan gue emang nggak bisa kerja sama orang. Oh gitu. Kalau kita udah tahu karakter kita nggak bisa kerja sama orang, otomatis kita akan buka peluang usaha. Dari dulu gue nggak pernah kerja sama orang. Dari dulu ya? Nggak pernah gue kerja sama orang. Habis lulus itu nggak pernah ya? Nggak pernah gue kerja. Even sebuah bulan, habis Nggak pernah. wisuda gue kirim CV deh Nggak pernah. ke perusahaan A gitu. Karena gue tahu Nggak ya? karakter gue. Oke. Karakter gue adalah Hebat ya? Karakter gue adalah lo bisa tahu gitu. jadi karakter kita kalau gue tuh tidak mau disuruh, Oh iya. tidak mau. Gue lebih senang menyuruh. Gue lebih senang untuk Nah, mulai kau punya karakter, nilai diri sendiri nih, bahwa gue orangnya nggak suka disuruh orang nih. Itu mulai kapan tuh? dari Semester berapa atau SMA atau gimana? Dari kuliah ya, dari kuliah lah ya. Dari kuliah. Karena apalagi Menarik. setelah ngelihat orang tua ada Oke. juga ahli orang tua itu kerja di perusahaan minyak. Begitu dia umur 56 Itu kau melihatnya pada saat kuliah lah ya. iya pada saat udah mulai berpikir nih. udah mulai berpikir. Oke. Iya dengan berjalannya waktu kenapa bisa kok jadi pengen jadi pengusaha? Oke. Karena begitu dia umur 56 dia pensiun. Wah, itu dia. Bener. 56 pensiun tuh saatnya masih produktif loh. Kita tuh Artinya masih produktif. masih sehat lah ya. Masih Dari sisi sehat. Fisik masih sehat. Masih sehat. Nah, karena dia tidak punya dia terima banyak duit pensiun banyak. Oke. Dia tidak ada jiwa untuk usaha, dagang dan lain sebagainya. Sebelumnya dia adalah kerja di bidang perminyakan, orang lapangan, menguasai satu Ini pengalaman juga sih. menguasai satu bidang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain di bidang lain. Akhirnya karena dia terbiasa kerja puluhan tahun, Iya. di 56 dia nggak bisa ngapa-ngapain. 11 tahun, 10 tahun kemudian dia meninggal. Oke. Karena apa? Karena dia pensiun. Jadi setelah sedangkan pensiun kita itu, pengusaha itu tidak ada kata pensiun. Oke, setuju saya setuju. Jadi kau melihat pengalaman di sekelilingmu lah ya, Iya. orang terdekat, ya, orang tua sendiri, bahwa setelah pensiun tuh kok nggak ngapa-ngapain. Padahal Iya, ya, nggak ngapa-ngapain. bukan itu nggak salah juga sih sebenarnya ya. Nggak salah, karena kan udah pengen istirahat, nikmati dari hasil pensiunnya. Tapi untuk kegiatan ide apa nih, bingung. Iya, gimana. Mau biasa. usaha takut juga kali ya. Biasa. Kalau orang Walaupun jiwa, duit ada ya, tabungan ada. Gitu. kalau orang yang Deposit ada. jiwanya pegawai kerja, pegawai apa-apa gitu, dia comfort zone kan. Iya. Begitu dia keluar dari comfort zone, aduh, Gue pegawai bu. apa om. Tapi ingat, Iya. ini Siap. ini cuman Seru ya, seru. ini cuman untuk
yang mental pengusaha. Iya. Kalau udah kerja aja, tapi maksimal enggak di juga, kerja. nggak bisa begitu juga. Kita Maksimal. enggak. Nanti kita akan punya ini sendiri. Enggak, Gitu. bro. Jadi memang kalau saya pribadi sih harus melihat juga, ini udah waktu mendekati pensiun nih, harus prepare bro. Iya kan? Bener. Bukan karena soal rezeki yang didapat atau duit yang didapat ya, tapi aktivitas setelah pensiunnya apa? Takutnya habis pensiun linglung kan. Itu Bingung kejadian mau ngapain. Saya juga kejadian yang alami orang sih. tua sendiri sama Pak D. Orang tua Pak saya D juga begitu. Pak D dulu salah satu dirut bank. Begitu dia pensiun, udah Nah, tinggal menunggu. nah, itu dia. Yang ditakutkan Ngabisin memang duit, sih apa. kalau dari sisi umur itu Allah harus namanya. Tapi dari sisi aktivitas nih bicara kegiatan, yaitu yang ditakutkan biasa artinya kerja rutin suruh bikin usaha sendiri. Itu Atau yang- tiba-tiba aduh. stop. Dia biasanya di kantor. Iya, sama. Jadi ya kalau misalnya TNI gitu, ada post power syndrome-nya gitu. Ya takutnya sih seperti itu. Gitu. Jadi dia akan lemah gitu. Ya itu, yang kita ya, betul. Itu juga saya hadapin juga sih. Ya makanya ini udah usia mendekati pensiun ini mencoba untuk lebih kreatif lah. Ya betul, kreatif. Ya akhirnya kayak misalnya Om Ai kan akan bergaul dengan pengusaha-pengusaha Ya, yang ibaratnya kita pengusaha ini butuh belasan tahun untuk bisa jadi sarjana di pengusaha itu, usaha survive itu. ya. Survive. Karena mental jadi pengusaha itu yang harus dikuatkan. Contoh, kalau pengusaha itu kalau sekali minus, wih, turun. Di saat turun itu kuatnya. Iya, iya. Kalau sudah ngelewatin itu Nah. pas lagi naik lagi, contoh PPKM, Betul, betul. restoran hancur. Iya. Oh, itu saat-saatnya kita hancur. Nggak hanya resto sih. Hampir Semua semua bidang. bisnis kena juga. Tapi sih. kan karena saya di resto, resto, betul. Ngalamin sendiri ya. hanya orang-orang yang bertahan yang hebat Ya, itu keren banget. saat ini. Nah, Karena banyak yang tutup. ya, jadi menarik juga sih. Jadi memang ini harus ambil apa ya positifnya buat teman-teman semua. Tidak ada yang melarang lah, mau jadi pegawai, mau jadi wirausaha, Bagus. semuanya bagus mencari nafkah ya. Tapi ini sedikit sharing aja apa yang bisa kita sharing. Nah, aku nanya lagi nih bro. Nah, kau menemukan sampai KBD, branding KBD ini dari mana sih perjalanannya bro? Atau langsung gue bikin KBD atau Jadi dari dulu awalnya ada itu dulu? komunitas Vespa. Jadi kita bareng-bareng, terus ya mulai pelan-pelan bikin kreat masakan apalah. Oke. Ternyata diterima ya udah. That's it. Karena banyak orang yang jago Kan kau masak. bukan orang Arab bro, bikin masakan Makanya kambing. Dari makanya mana? ada Itali kan. Oh, Italia. Jadi masak Apakah itu kursus dulu Enggak, kursus no. chef? No. Enggak ya? Enggak. Bener-bener kau searching dari Google enggak ya? Enggak juga. Oh. Ada juga beberapa, tapi itu bagian dari karena kan kita masakannya kan masakan fusion, masakan anti mainstream. Enggak, aku nanya nih, awal mulanya kau bisnis kuliner itu dari apa? Jual apa dulu? Enggak. Oh, itu Apa dulu? dulu bakmi, mie ayam. Mie ayam. Mie ayam Dulu apa? Brandingnya apa dulu? Ingat? Mie ayam dogol. Hah? Oh? Mie ayam dogol. Dogol. Masih ada tuh di Facebook. Ah, boleh juga, ada menarik nih. Mie ayam Sharing. dogol. Dogol. Dari situ nih, mulai bisnis kuliner ini. Dari situ. Bikin mie ayam. Mie ayam dulu. Oke. Mie ayam itu 4 tahun lulus. Saya bilang sarjana di mie ayam. Luar biasa. Terus pindah ke catering. Catering, bisnis Jadi- catering ya. Catering tapi saya supplier gubukannya si catering besar. Jadi kalau misalnya orang kawinan, Bumbunya. bukan Apa? Orang kawinan, Bubuk. Tempat. bukan stall-stallnya. Oke. Setiap stall itu kan biasanya dia pesen 200 porsi siomay dimsum. Oke. Oh, Nah, iya, saya iya, suppliernya siomay sama dimsum. Siomay Di saat sama itu dimsum. hanya sedikit pemain. Tahun berapa? 2012. 2012. Nah,
Kau mulai ada itu terus ide aku bikin KBD tahun berapa tuh? 2015 2016 2016 ya? 2015 2016. Oke. Hitungan baru dong ya? Baru 6 tahun 5 tahun 6 tahun. 6 tahun. Menarik sekali. Udah cukup lama loh. Nah, nama itu lo tercetus dari mana? Lo? Dari mimpi kayak atau enggak. jalan lo? Jadi ketemu ide? anak-anak motor, anak-anak Vespa, anak-anak yang lain itu kan tadinya itu maunya kambing Bang Dolok. Oh, namanya kambing Bang Dolok. Tapi karena anak-anak itu anak-anak muda semua, mereka nggak mau panggil gua Bang tuh nggak mau. Iya. Karena muka gua muda, umur gua tua. Ya lo muda lo. Ih, muka ayo mudaan mana ayo, umur kita sama loh. jadi ya itu mereka ya udah Babe aja Babe. Babe dong. Babe kan bapak ya? Enggak juga. Bapak sebenarnya, Babe itu bapak. Gitu. Itu sih ya. Iya, oke. Ini asli ya, menunya unik ya. Jadi bikin kangen Mampir. Iya, mampir. Asli, dia nggak bohong. Dia sering sini ya. Habis dari kantor, gitu sore-sore lapar. Sengaja nggak makan siang. Jadi Dan salah satu yang sering banyak bawa temen, saudara, teman. keluarga. Aduh, jadi memang sengaja nggak makan siang. Jadi makan siangnya jam 3 atau setengah 4. Ya kalau misalnya Mampir ada ke sini. ada yang itu mampir ke sini ke Kambing Babe Dolok, Pejaten Barat Raya. Tuh, catet tuh ya. Tulis aja di Google Di Google ada ya. Kambing Babe Dolok. Kambing Babe. Keluar langsung semua. Nah, coba Anda rasain sendiri deh. Jadi, Kalau mau review dari TV ada di YouTube banyak. tuh, Kambing ada. Babe Dolok. Mantap, keren banget. Nah, gue tanya nih, bisnis sekarang ya, di kondisi PPKM memang semua impact ya, semua kena imbas ya. Tapi yang kalau saya lihat di kuliner ini masih bisa bertahan lah, masih survive. Nah, dirimu sendiri gimana bro? Suka dukanya untuk jalanin bisnis ini selama 6 tahun? Suka dukanya lah. Ya pasti ya contohnya kemarin baru dizolimin tuh. Ya bisnis Dari tempat gitu yang lah ya. lama. Itu pasti. Benar. Jadi ya pasti ada suka duka yang. Ambil Tapi hikmahnya lah, ambil hikmahnya. Ya itu balik ke mentalnya kita sebagai pengusaha. Kalau misalnya kita nggak kuat mental, gila bisa. Iya, Itu betul dia. betul. Karena ini bukan comfort zone. Iya. Usaha itu bukan comfort zone. bukan comfort zone ya. Jadi kalau teman-teman mau jadi pengusaha itu udah tahu awal apa mindset lah ya, bahwa jadi pengusaha ini nggak comfort zone gitu, nggak nyaman gitu. Tidak selamanya untung. Tidak selamanya untung dan tidak selamanya enak ya. Ya, tidak selamanya enak. Itu dukanya. Lah Balik ke sukanya mental. apa bro? Sukanya. Sukanya satu ya, Nah, link, networking, networking. oke. Terus kita kenal banyak artis. Oh yes, mantap, banyak artis. Kita kenal banyak artis. Kita kenal influencer. Influencer. Itu banyak yang kesini dan saya tuh merangkulnya sebagai teman bukan sebagai pelanggan. Jadi menjadi pengusaha kuliner itu networkingnya banyak lah ya. Banyak. Sampai saya kadang-kadang lupa nama. Saking Karena banyaknya ya. kita hampir tiap hari ketemu dengan hampir 50 orang, otomatis Iya. aja lupa. Keluar masuk resto. Pasti kita Nah, ya mohon maaf. ya kalau oke. lupa Nah, nama. kau kan udah perjalanan dari setelah kuliah nggak pernah kerja sama orang, nggak pernah kirim CV ke perusahaan, ya kan? Dan nggak ada niat untuk kerja sama orang gitu. Tapi itu hebat banget. Ini benar-benar wirausaha mandiri yang apa ya, tercipta di dalam dirimu lah. Itu keren banget. Karena gue ngeliat waktu selesai kuliah kan, temen itu sampai apa sih namanya, ngirim CV itu sampai 200. Gue percaya. Dulu aku juga ngirim CV gitu. Gila-gilaan. Kirim terus. pakai pos itu. Pos dan habis Nggak ada yang buat dipanggil, di-upload. nggak ada yang dipanggil. Asli. Iya. Itu Benar-benar deh. itu Kerasa. yang ngeliatnya dari situ juga. Nih ngapain sih nih orang, ya pikiran beda-beda ya. Nah, Cuman ya balik lagi, ya itu satu lagi, IPK gue nggak gede. berapa bro?
IPK gue nggak gede. IPK gue cuma 2,7. Oh ini. Tapi gue bisa meng-hire IPK 4,0. 4,0. Luar biasa. Bayangin. Pengusaha kayak gitu tuh. Karena apa? Hal yang bukan ahlinya kita, mendingan kita serahkan ke ahli. Hal yang kita nggak pintar, mendingan kita serahkan ke kita. Harus percaya ya. Iya dong. Delegasi. Nggak semuanya lo handle sendiri. Itu nggak semuanya. Iya dong. Itu. Jadi memang harus punya rasa trust juga ke pegawai ya. Ingat IPK gue nggak gede. Oke. Siap. Tapi gue bisa meng-hire orang yang IPK 4,0. Itu orang Percaya, kesel. Pak. Ada kesel. Tapi emang IPK di bawah 3 susah nyari kerja sih. Tapi Enggak, zaman dulu masih bisa. Masih bisa. Sekarang masih susah ya. bisa. Sekarang susah ya. Jadi emang kalau mau mau kerja sama orang itu harus siapkan waktu kuliah. Jadi IPK-nya minimal harus 3. Kalau misalnya nggak sampai 3, mendingan jadi pengusaha aja. Mendingan nongkrong yang banyak di kampus. Nongkrong yang banyak. Karena itu nyari link. Networking ya. Networking. Setuju. Saya dulu nyari nongkrong. Nggak nyari istri ya. Nggak nyari istri ya. Nah, bedanya jauh. Bedanya jauh. Luar biasa. Gitu. Tadi ngomongin soal dukanya menjadi seorang pengusaha ya. Kebetulan Babe Dolov ini khusus di kuliner dan spesial kambing muda ya bro? Ya. Kambing muda. Nah tadi udah ngomong soal duka. Nah sekarang sukanya apa bro? Sukanya tadi udah. Bisnis begini. Sukanya tadi udah kita banyak networking, banyak ketemu artis, banyak ketemu influencer. Oke. Masuk ke TV-TV. Oh, ini kita diinterview sama TV-TV. Kita jadi public figure, memberi inspirasi lah ya. Betul. Kita jadi public anak-anak figure. muda terutama ya. Karena ya itu tadi sukanya di situ. Menikmati yang penting. Menikmati. Karena kan ada sebagian orang ada yang sukanya di belakang layar, sebagian orang lagi ada yang sukanya di depan layar. Nah, gue adalah orang yang suka di depan layar. Oh iya mantap. Makanya sekarang lagi di depan Jadi, layar. Tadinya di interview itu saya masih kagok. Tapi begitu udah beberapa TV yang ini ya udah mantap. Ngomongnya udah lancar. Ya. Anyway, lo punya mimpi apa bro? Mimpi gua dari bisnis inilah kok lo pengen punya mimpi apa? Atau gua pengen bikin grup perusahaan. Grup perusahaan itu menaungi beberapa brand. Oke. Beberapa brand, di bawahnya ada brand. Terus itu jalan semua dengan orang-orang pintar yang mengelolanya. Oke. Orang-orang yang kapabilitasnya edan di bidangnya. Artinya brandingnya nggak hanya KBD ya? Bukan. Ada macam-macam. Tapi nggak hanya kuliner atau hanya kuliner? Nggak hanya kuliner. Oh, nggak hanya kuliner. Semuanya ada. Oke. Nah, gue tinggal mantau dari komputer gue duit yang masuk. Dan gue mantaunya dari Eropa. Emang cocok tuh jadi bos lah. Nyuruh orang terus. Habis itu lo jalan-jalan, Helikopter uang view. masuk, Helikopter gitu view. ya. Nggak nunggu bulanan gitu. Apa gunanya kita hire yang IPK 4 kan? Terus setuju sih. Banyak pengusaha gitu bro. Nggak harus pintar tapi ngajar orang-orang pintar gitu. Satu menarik. Nanti kan ya ibaratnya kalau saham mungkin 100%. Tapi di saat gue udah umur sekian, saham gue nggak apa-apa kecil. Iya. Tapi nilai value bisnisnya udah banyak. Siap. Nah, ngomongin soal menu di KBD ya, kambing KB Dolov ini, ada nggak sih pengembangan menu-menunya lain? Terus saat ini enggak? Karena udah terlalu banyak. Siap. Jadi teman-teman kalau belum tahu atau belum pernah ke sini, mampir ke KBD, lihat menu-menunya sendiri ya. Siap. Jadi Mampir ya teman-teman. Mampir dan coba rasain sendiri nanti. Siap. Thank you teman. Satu lagi, gue lagi kan ya. Boleh nggak gue nyinggung Bang Adnan, tapi lu nggak usah ngomong apa secara detail. Iya, ini aja nanti gue jawabnya paling abu-abu. Abu-abu ya, makanya gue
kasih step dulu ya. Nah, ngomong-ngomong bro, nah ngomong-ngomong, gue tanya nih, lo ngantongin berapa per bulan nih bisnis ini? Wah, kalau Pengen tahu gue. kalau PPKM sih pasti kita sisa PPKM sekarang udah sisa 60%. 60% ya? 40% nih Bang. Oke. Untuk berapanya Artinya lo berkurang 60%? berkurang 40%. 40%. Tadinya bisa berkurang 60%, sisa 40%. Oke. Sekarang udah 60%. Udah mau menuju 100%. Bangkit lah ya. Untuk hasil per bulannya lumayan. Lumayan. Bisa ya mancing, untuk bisa mancing, trip mancing ke laut, Beli moge. Aish. Ame. motor aja saya jual-jualin kemarin pas PPKM. PPKM jual. Karena ini gini pelajarannya adalah kenapa kita gue itu dulu sedang motor, jadi Vespa gue beliin, ada beberapa moge juga gue beliin, mantap. tapi di saat PPKM PSBB kemarin kan berantakan. Itu yang pertama gue jual. Iya, dia sebagai aset lah ya, cadangan lah. Nah, begitu, karena gue nganggap gini, Harley, Ducati, Triumph, Vespa, apalah itu, akan kita dapatkan begitu omset kita naik, bonus itu. Benar. Omset gede itu bonus. Iya, ongkos capek ya. Itu bonus. Di bulan ya. Tapi itu bisa jadiin cadangan aset dikala kita pendapatannya lagi turun. Betul. Oke juga sih. Jangan sampai kita mempertahankan itu sementara ini kita goyang. Oh, jangan sampai. Jangan sampai. Itu salah gitu. Kalau menurut gue itu salah. Iya, gue setuju sih. Artinya kita walaupun punya misalnya nih punya moge atau apa, bukan untuk gagahan ya. Tapi memang ya itu sebuah penghargaan capek lo lah. Lo beli itu. Tapi lo nggak nyesel kan? Nggak nyesel kan? Enggak. Tapi lo akan beli lagi. Ya bonus. Bonus. Penjualan naik lagi, nah, beli lagi. Ya, itu bonus kok. Jadi kalau misalnya orang bilang wah nggak ada motornya lagi, enggak, bukan. Ya. Ini begitu normal bonus lagi. Iya, setuju gue. Itu menarik banget sih. Jadi kalau inspirasi juga sih. Kan, apa lagi terakhir? Nah, bro, gue nanya dong bro. Kalau gue baca, melihat, mendengar, pengusaha kita kan curang ya. Apalagi kan anak milenial lah. Kalau aku baca nih kalau nggak salah bahwa entrepreneur di kita ini cuman berapa persen deh, kecil banget. Nah, bagaimana sih menimbulkan jiwa wirausaha biar anak-anak muda itu menjadi seorang entrepreneur bro? Aku tuh ingin banget gitu. Jadi ini dunianya udah beda ya, milenial. Saya aja sampai, tapi milenial yang usaha-usaha bagus loh. Maksudnya mereka Sekarang udah kelihatan cerdas. Salah satu yang memanfaatkan digital marketingnya. Ya. Mereka edan. Salah satu yang ilmu yang gue nggak bisa kuasain 100% itu adalah digital marketing. Karena waktu kali ya. Bukan karena waktu, karena ada hitung-hitungannya, algoritmanya, apa. Dan anak-anak milenial itu jago, paham. Jadi cuman ya itu mesti karakternya dibangun lagi, kreativitas, ide dan lain-lainnya. Idenya udah oke mereka, cuman ya mental. Ya kadang begitu itu mereka ya memang harus disupport terus ya. Sering workshop sih, harus sering workshop. Nah, nasihat lo buat anak muda ini sekarang gimana? Tetap semangat. Apakah niru lo? Jangan, ntar mentalnya nggak kuat. Kok jangan? Ya artinya habis kuliah jadi wirausaha apa? Ya kerja sama orang dulu. Kerja sama orang dulu. Tapi punya target. Kerja sama orang. Jangan kelamaan ya. Jangan kelamaan. 5 tahun lah. Sama nih sama video yang kemarin saya bukan interview ya, diskusi juga sama pengusaha dapur ya, hotel.
beliau ngomong juga sih, kalau mau jadi wirausaha kerja dulu sama orang sebentar, jangan kelamaan baru cabut. Nah, balik lagi mental. Mental ya, Biasanya begitu udah keenakan kali ya. awal mulai usaha begitu kita drop, nah itu yang Nah, itu perlu pendamping ya, Pingsan. kalau nggak stres. coaching. Oke. Tapi ya memang kehidupan gitu juga lah bro. Memang harus berani menghadapi apa yang ada di depan mata. Iya. Bukan menghindar sih, hadepin lah. Nah, itulah ngobrol santai dengan owner KBD Dolof. Lo ada pesan-pesan nggak bro buat KBD Dolof di sini? Yang penting kalau lewat Pejaten, Nah, Kemang, mampir ke tempat saya. Mau patokannya di mana? Patokannya di lokasi ini? Di pinggir Sebelum- jalan sih kelihatan. pinggir jalan Pejaten Barat Raya nomor 1, nomor 71, area green, area the green. Nah, Kalau dari Ampera sebelum Pejaten Village, nah, itu sebelah kiri. lo punya apa? YouTube, YouTube Instagram apa? Instagram Babe Dolof, YouTube? Facebook Babe Dolof, Oh, Facebook ada juga Babe Dolof. YouTube Pak Babe Dolof juga. Babe Dolof juga. Semuanya Babe Dolof. Semua Babe Dolof. Searching aja di. Ini orangnya nih. Searching Orangnya juga. nih. Nah, ada potensial buka usaha apa kek kalau orang pingin ngerasain enak kerjasama misalnya? Boleh, kenapa enggak? Kan kita Kenapa enggak ya? open opportunity. Oh, oke. Semua mantap. kesempatan kita iniin. Ya kalau misalnya ya diomongin, semua bisa diomongin. Nah, bisa ngomongin. Jadi Semua bisa diomongin. terima kasih bro, sudah ngobrol santai, memberikan inspirasi kita semua. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.